Selamat datang di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh para sotengers dari segala penjuru dunia, Son, ya kan? Kenapa disingkat? Karena mereka minta disingkat katanya. Oh iya, ada yang minta tapi singkat. saya nggak mau nurut, kayaknya tuh aneh, kayaknya iya. soteng sih. Sobat Loteng aja. Sobat Loteng aja kayaknya ya, Sobat benar. Loteng aja. Sobat Loteng ya. Yes. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah pada nunggu-nunggu kita selama ini. Akhirnya kita muncul lagi. Muncul kali ini, lagi. ya kan? Dan kali ini kita muncul dengan lebih bahagia ya. Lebih bahagia Lebih kenapa tuh, bahagia. Syed? Ya pasti yang nonton tahu lah kenapa kita lebih bahagia di episode ini ya kan, bener ya? Jadi pasti yang nonton di rumah pasti pada tahu Son, kenapa tahu. kita lebih bahagia gitu kan Son, ya kan? Karena- Selain banyak yang mengirimkan super thanks di episode kemarin. Iya, tiba-tiba langsung Dua ya. kali loh ngirim Langsung super dua thanks. kali. Langsung 2 kali, luar biasa. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngirim super thanks ya. Itu Yes. apa? Katanya hadiah untuk ulang tahun lu Son katanya. Oh gitu. Iya, tapi masuk Thank you. kantong saya tapi. Ternyata kebagi dua. Kebelah duren ternyata. Itu bahkan saya kalau notif sosmed gitu kan, gue selalu matiin kan. Tapi khusus super text masuk sih. Wow, lebih penting itu daripada WA pacar Anda masuk Anda Son. Itu masuk juga dong. Oh, masuk juga. Masuk juga. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah Terima ngirimin kasih, super thanks. Kita juga sangat grateful sekali. Dan tanpa berlama-lama mending kita langsung ngobrolin aja. Minggu kemarin ada yang seru apa enggak gitu, Son? Yang seru ya. Ternyata untuk mungkin di episode kali ini ya, ada 2 pintu yang masuk sih. 2 pintu. 2 pintu. Oh, yang satu pintunya ditutup tapi. Apa yang pintu merah yang ada ngomongin? Oh enggak dong, yang ditutup. Oh, yang ditutup. Yang ditutup. Yang ditutup. Oh iya, benar juga. Langsung ada 2 pintu 2 terbuka pintu untuk kita ya, Son, terbuka ya? untuk kita loh. Wah, luar biasa. Alhamdulillah sekali ya, Son. Luar biasa, luar Iya biasa. kan? Jadi ini lebih ke cerita seru kita berdua ya kali ini ya. Spesial benar juga sekali nih. ini ya. Iya. Jadi kemarin kita sempat ketemu sama Om Ded ya. Nah, Om Ded, kita datang ke studionya langsung. Kita datang ke studionya, terus sempat ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, Son, ya. Ngobrol-ngobrol. Kita let him cook gitu ya, for us gitu ya kali ini ya kan. Nah, nanti kita bakal jelasin hal baru apa yang Hal kita baru siapkan apa? untuk kalian. Jadi nanti pokoknya kita akan membuat sesuatu, kita akan menyiapkan sesuatu ya untuk kalian semua. Tungguin aja ya kan, let us cook ya kan. Yes. Nah, nanti tunggu aja tanggal mainnya, pokoknya bakalan seru banget ya. Son. Bakalan seru Bener-bener banget, seru banget, seru Nah, banget. sama untuk detailnya, nanti kita bakalan bikin satu video khusus yang akan menceritakan khusus tentang pengalaman kita seminggu kemarin deh, Son. Ih, ada Soalnya video tuh- sendiri ya. Ada video sendiri, soalnya tuh lumayan seru dan ada yang kocak-kocak juga ya, Son, gitu kan. Betul, Nah, betul. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau nggak kalau ada orang yang ngebakar rumah gara-gara iPhone-nya dicolong sih? Waduh, ini iPhone giveaway bukan? Bukan dong. Oh, bukan. Bukan. Oke. Jadi gini, orang ini bernama Kevin Bui, Zat. Dia adalah seorang remaja 16 tahun yang adalah seorang pemakai narkoba sekaligus Waduh, ngeri sekali. Saya nggak bisa berkomentar ini. Jangan menyebut siapa-siapa yang penting. Nah. Suatu hari pada saat Bui sedang jualan, tiba-tiba dia dibegal. Oh. Nah, jadi barang-barang jualannya sekaligus iPhone-nya dirampas, ya. Wah, ini di Indonesia kejadian begitu. Enggak Kan dong. katanya ada warga Indonesia di Jepang ngebegal juga ternyata. Udah lihat belum? Udah lihat? Belum. Ada. Orang Jepangnya sampai protes. Karena saking keselnya, si Bui ini akhirnya nge-track. Kalau iPhone kan ada Find My iPhone ya kan? Nah, ada tuh. Dia pakai itu. Dan ketemulah rumahnya. Ada di kota tetangga, Zat. Di kota Denver, USA. Di Amerika. Jadi Bui melakukan perencanaan dan dia meminta tolong 2 temennya. Yang pertama adalah Gavin, umurnya 16 tahun, dan Dillon, umurnya masih 14 tahun. Bui menceritakan seluruh kisahnya dan temennya itu akhirnya setuju buat nolong dia. Rencananya mereka akan masuk ke rumah tersebut, menyiram bensin dan membakar rumah itu, Zat. Wah, kacau. Gara-gara iPhone loh ini. Gara-gara iPhone doang ya? iPhone. Kenapa nggak dibalas nyolong aja ya? Iya ya, rampas Dia aja dihancurin gitu, rumahnya. TV gitu kan. Ini dibakar loh. Selama beberapa hari mereka menyiapkan alat-alatnya sih ya. Yaitu ada topeng ski, bensin, dan mereka sampai menyiapkan denah sih. Denah rumahnya? Rumahnya yang diambil dari listingan-listingan online yang ada di internet. Ya kan? Kalau lo jualan rumah gitu kan, lo pasang listing gitu, mereka lihat dari situ. Gila, niat Sampai banget ya? ngebuat denah. Beberapa minggu kemudian mereka melakukan aksinya, ya kan jam 2 pagi itu mereka datang. Pada saat itu ada rekaman CCTV-nya, Zat. CCTV tetangga tapi. Ketangkap sih Kevin Bui. Ketangkap, tapi kan mereka pakai topeng ski kan. Hmm. Nah, gak kelihatan tuh mukanya, tapi ada sosoknya di situ, ya kan. Lalu mereka melakukan aksinya di situ dan akhirnya kabur. Dan disinilah gilanya, Zat. Apa tuh? Jadi ternyata rumah yang dibakar itu Hah? bukan yang nyolong iPhone nih, Zat. Salah target. Salah target.
Ternyata kurang akurat ya. Ternyata yang tinggal di rumah tersebut ada 2 keluarga Senegal ya. Wah, kasihan banget. Dari Senegal Dari maksudnya. Senegal. Yang berjumlah sebanyak 8 orang. Terus apa yang terjadi abis itu? Yang terjadi kan alarm kebakarannya bunyi dong. Hmm. Ya kan? Untungnya ada alarm kebakaran tuh. Bapaknya bangun dan anaknya nangis-nangis ya. Bayi nih. Bayi nangis-nangis. Nah, itu kan beda ruangan tuh di bapak sama bayinya kan. Dia langsung lari ngedobrak kamar anaknya, terus langsung buka jendela, dia lompat. Dilanjutin sama anaknya lompat dan istrinya ikut lompat. Nah, mereka selamat tuh, berhasil keluar kan. Tapi yang satu keluarga lagi sih, keluarga kedua nih. Nah, jadi keluarga pertama denger nih. Ini posisi udah di luar, keluarga pertama denger kalau bapak dari keluarga kedua itu berusaha untuk ngumpulin anak dan istrinya. Bapak dari keluarga pertama ini akhirnya berusaha membantu. Jadi dia mau ngebuka pintu rumahnya, pintu depan mau dibuka, tapi ternyata dia itu pakai kunci elektronik ya, yang pakai kode. Oh iya. Yang pakai kode, pasti pencet error, nggak bisa. Dia nyoba terus kan. Nah, kebetulan pada saat itu ada polisi yang sedang patroli. Ngelihat ada kebakaran rumah, dia datang, dia ngelihat bapak keluarga pertama ini lagi sibuk kan, buka-buka kode kan, nggak bisa kan. Ya polisi langsung datang, jebret ngedobrak pintunya. Pada saat pintu terbuka, polisi yang melihat salah satu dari keluarga kedua itu udah terbaring tak bernyawa sih. Api pokoknya semakin besar dan terpaksa polisinya nggak bisa masuk lagi kan. Akhirnya nunggu pemadam kebakaran datang, dan setelah pemadam kebakaran datang udah padam semua apinya, lihat ya 5 orang itu udah nggak bernyawa semua. Dan ada 2 bayi di situ. Udah salah target sampai meninggoy lagi. Kacau banget. Terus habis itu gimana? Lalu polisi menyelidiki kejadian tersebut, namun tidak menemukan ada bukti apa-apa, ya kan? Apakah ini kecelakaan yang random aja atau gimana gitu kan? Yang keluarga pertama yang selamat itu pun mikir, kok bisa kebakaran gitu? Padahal mereka itu nggak punya musuh siapa-siapa. Mereka memikir gitu kan, pusing kan? Sampai berbulan-bulan kemudian, salah satu polisi ini menemukan ide sih ya. Jangan-jangan kebakaran ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, tapi benar-benar terencanakan gitu kan? Jadi polisi mikir, jangan-jangan pelakunya ini sempat menggunakan Google untuk mencari alamat rumahnya atau ngecek alamat rumahnya. Polisi akhirnya membuat permohonan resmi ke Google kan. Jadi untuk melacak datanya, siapa yang menggoogle alamat rumah tersebut di hari kejadian. Dan polisi mendapatkan beberapa IP address. Jadi beberapa dari IP address ini ternyata ketahuan nih, yaitu Bui, Gavin, dan Dillon. Nah, akhirnya mereka berhasil ditangkap sih. Nah, tapi 3-tiganya itu beda hukumannya. Ada faktor umur, faktor kepentingannya, apa segala macam kan berbeda-beda ya kan. Yang pertama adalah si Dillon. Jadi yang paling muda nih, umur 14 tahun. Dia mendapat hukuman yang paling ringan sih. Yaitu 3 tahun di tahanan remaja, dan setelah 3 tahun itu dia mendapat hukuman 7 tahun di penjara umum. Wah, 10 tahun lumayan lama sih itu sih. Lumayan. Tapi ya gimana kalau ngeiniin 5 orang ya? 5 orang ya kan. Itu sih sebentar sih sebenarnya hitungannya sih ya. Terus yang kedua adalah si Gavin. Dia mendapat hukuman 40 tahun penjara, Sat. Wah. Nah, sedangkan si Bui, ini kunci utamanya nih, si Bui ini mendapat hukuman 60 tahun penjara, Sat. Wow. Sekali Lama itu sekali. 60 tahun. Ya bisa aja lah ada pengurangan hukuman kan. Mungkin ada yang anggapannya udah seumur hidup, tiba-tiba bisa jadi 20 tahun kan, ada juga kan. Ya ada juga sih Ada begitu juga. sih, ada juga. Tapi ya istilahnya udah tercoreng lah namanya dia ibaratnya Iya, kan. Dia mau kerja juga udah susah kan kayak begitu. Mana Kan? bisa. Gak bakalan bisa, apalagi udah 60 tahun begitu ya kan. Nah, susah udah. Susah. Iya, ternyata gara-gara iPhone doang ya, iPhone hilang doang ya. Gara-gara iPhone dirampas. Iya, kacau juga sih. Emang iPhone kadang suka bikin masalah ya. Emangnya kadang-kadang gitu. Kadang iPhone tuh suka bikin masalah di personal orang gitu loh. Bukan masalah brandnya mah bagus. Iya. Cuma sih orang misalnya dijanjiin iPhone dikasih HP lainnya juga. Maksudnya kan jadi masalah kan maksud gua gitu loh. Jadi masalah. Jadi masalah kan. Masalah. Jadi akhirnya Kevin Bui ini live up to the name ya. Akhirnya dia masuk ke penjara maksudnya gitu. Ternyata udah ini ya. Ya kan? Ini namanya takdir ya namanya. Iya, nama adalah doa. Nama adalah doa. Iya, benar. Nah, makanya kalau kita pilih nama itu harus dilihat dari berbagai bahasa ya. Nah, itu dia. Atau ya kalau saya ya dari bahasa Arab nggak apa-apa, nggak usah dari banyak bahasa. Iya, bisa. Jadi harus berhati-hati kita misalnya punya anak itu diberi nama ya yang baik-baik aja. Yang baik, betul. Ya kan? Karena nama juga kadang ada yang berat, ada yang enteng, Son. Oh gitu. Lu pernah denger gak? Ada orang ganti nama karena namanya keberatan. Jadi keberatan sakit. nama bilangnya gitu kan. Iya, Kan? Jadi bisa dibilang nama itu juga penting sekali karena nama adalah doa dan kadang suka bikin berat juga. Kalau yang percaya sama yang non logik ya maksudnya. Ini kan hal-hal di luar logik lah. Yang kayak begini mungkin agak mistikal lah bisa dibilang. Contohnya ada lah waktu itu teman gue cerita gitu kan. Temennya namanya Zeus ya. Namanya Zeus, ternyata pas kecil sakit-sakitan akhirnya. Gara-gara keberatan namanya Zeus itu. Keberatan namanya ya. Nah, akhirnya diganti nama Zeus itu dan akhirnya dia
nggak sakit-sakitan lagi. Nah, emang Zeus itu emang suka bikin sakit-sakitan, Son. Apalagi kalau kalah main. Kadang gitu juga ya. Nah, saking sulitnya mencari petir sih ya. Nah. Ya kan? Nah, nama berat ini bukan hanya karena namanya berat, Son. Kadang dari keluarga nama ini jadi besar. Misalnya orang tua pengusaha sukses. Oh iya. Anak susah, Son. Harus setidaknya sama dengan orang tuanya hebatnya. Betul. Itu kan beban yang berat ya kan? Berat sekali. Sama dengan cerita yang satu ini, Son. Apa tuh sih? Lu tahu nggak sih ada cerita tentang orang yang ngebangkrutin adiknya biar dia jadi orang terkaya di Asia, Son? Di Indonesia nih? Bukan. Di India ini. Oke. Nah, jadi ini adalah cerita tentang Mukesh Ambani dan adiknya Anil Ambani, Son. Yang baru merit ya? Nah, anaknya baru merit. Iya. Kalau dianya udah lama meritnya, sorry. Mereka berdua ini adalah anak dari seorang konglomerat yang namanya tuh Dhirubhai Ambani. Ketika ayahnya meninggoy, mereka berdua nih langsung berebut kekuasaan, Son. Wah, pasti biasa, sih itu. Ya kan? Hingga akhirnya tercapai kesepakatan di tahun 2005 di mana Anil dikasih perusahaan telekomunikasi, finance, dan listrik, sedangkan kakaknya si Mukesh dikasih bisnis minyak dan gas, Son. Wah, gede sekali sih itu. Si Anil nih orangnya pengen jadi terkenal gitu, Son. Jadi dia tuh banyak ngambil bisnis-bisnis yang lebih ke expose oleh media. Contohnya kayak bikin studio film. Sedangkan si Mukesh ini lebih milih untuk terus diem-diem sambil pelan-pelan membangun kerajaan bisnis energinya, Son. Di balik layar jadi ini orang. Aircom yang adalah sebuah perusahaan telekomunikasi yang dikasih ke si Anil itu bergerak di platform CDMA. Seperti yang kita tahu, CDMA itu hanya bisa menggunakan jaringan 2G dan 3G. Ketika 4G muncul, Aircom mulai terguncang nih, Son. Ditambah persaingan yang makin ketat, terus habis itu para perusahaan pesaingnya itu berani ngasih harga yang lebih murah. Akhirnya si Anil ini terpaksa buat invest lebih besar lagi gitu buat menyelamatkan perusahaannya. Akhirnya dia harus ngutang-ngutang deh tuh, Son, ya kan. Sedangkan si Mukesh nih, ya kan, setelah dia diam selama bertahun-tahun, nggak musik si Anil lah maksudnya gitu kan. Akhirnya dia mulai melancarkan serangannya, Son. Keluarga sendiri Adeknya nih. Di tahun 2010, si Mukesh ini mutusin buat ngebeli salah satu perusahaan telekomunikasi yang namanya Infotel Broadband. Yang kemudian di tahun 2016 merilis sebuah layanan telekomunikasi yang namanya Jio. Hebatnya layanan ini, itu mereka menawarkan telepon gratis ke semua pelanggannya. Telepon gratis, Son. Nggak berapa lama launching, Jio ini langsung mendapatkan user sebanyak ratusan juta orang, Son. Hal ini membuat perusahaannya si Anil itu semakin hancur lebur, Son. Waduh. Karena udah nggak ada yang pakai lagi gitu. Pasti. Anil yang masih berhutang kepada Ericsson India sebesar 11 miliar rupiah, kemudian dituntut hingga akhirnya pengadilan menetapkan bahwa Anil harus membayar setidak-tidaknya 5,5 miliar rupiah, Son. Wah, gila. Dan harus dilunaskan dalam hitungan bulan doang, Son. Udah perusahaannya hancur ya kan, nggak ada pemasukan ya kan, dia harus bayar utang itu, Son. Itu loh. Itu mesti ngutang lagi sih ke yang lain sih. Nah, asetnya udah pasti dilego semua kan. Nah, soalnya kalau misalnya dia nggak bayar, dia bakalan langsung dipenjarain, Son. Waduh. Udah bukan perdata lagi jatuhnya jadinya. Dipenjarain dia. Penjara ya? Iya. Si Anil ini kan udah nggak punya uang gitu kan. Sedangkan dia harus membayar utang sebesar 5,5 miliar dan waktunya terlalu mepet gitu kan. Dia udah nggak tahu nih mau gimana lagi ya kan, nggak bisa bayar ya kan. Hingga akhirnya si Mukesh ini tiba-tiba ngebayarin utangnya dia, Son. Mungkin nggak seberapa sih emang. Di menit-menit akhir kali. Iya. Kayaknya dia sengaja emang pengen bikin adeknya udah hopeless banget, ngemis-ngemis ke dia, akhirnya nih gue bayarin deh utang lo 5,5 miliar gitu kan. Dan ini hal yang kecil untuk si Mukesh karena Mukesh sangat kaya dibanding Anil gitu loh. Iya. Tapi sayangnya itu bukan satu-satunya utang si Anil, Son. Dia punya utang banyak di tempat lain. Waduh. Tadi cuma nama Ericsson India doang kan, dibayarin tuh sama kakaknya ya kan, beres ya kan. Nah di tahun 2020, Anil ternyata udah nggak sanggup bayar lagi utang-utangnya, Son. Akhirnya dia declare bahwa perusahaan dia ini bangkrut. Biasa kan kalau misalnya gagal bayar, declare bangkrut, biar nggak usah bayar kan, Son? Pilot kan. Pilot. Iya, sering terjadi itu. Sering terjadi itu, iya. Akhirnya dunia tahu bahwa Mukesh lah juaranya. Udah pasti itu. Sampai sekarang si Mukesh ini memiliki kekayaan bersih sebesar 100 miliar dolar, Son. Dan menjadi salah satu orang terkaya di Asia bahkan dunia. Tapi emang persaingan bisnis gak main-main ya. Bahkan sampai adik kandung sendiri jadi korban. Nah, itu dia. Tapi lo harus denger nih, cerita orang terapes di dunia bisnis bahkan lebih apes dari si Anil ini. Gimana coba ceritain? Oke. Nah.
Lo tau gak sih ada orang yang nggak sengaja buang duit 7 triliun ke tong sampah? Hah, ya bener aja, untung dong. Tukang sampahnya maksudnya. Oh gitu. Jadi cerita gini, di suatu hari ada seorang yang bernama James Howells ya. Nah dia ini suka nambang Bitcoin pakai laptopnya dari tahun 2009. Wah, masih murah tuh Bitcoin waktu itu ya. Murah sekali itu. Zaman dulu kan Bitcoin masih belum ada harganya ya. Jadi masih gampang tuh nambang Bitcoin. Iya kan kalau zaman sekarang kan kalau misalnya mining Bitcoin kan biasanya laptopnya pakai PC ya kan. Langsung VGA-nya 10 biji satu PC ya kan. Biasanya begitu kan. Iya. Dulu pakai laptop bisa ya. Pakai laptop bisa. Hingga akhirnya di tahun 2013 dia berhenti nambang Bitcoin. Dan memutuskan untuk menjual laptopnya. Pada saat itu jumlah Bitcoin yang dia kumpulkan sudah mencapai 7.500 Bitcoin, Zed. Wah, banyak sekali itu. Atau kalau dirupiahkan saat ini kira-kira 7,5 triliun lah. Cuman modal satu laptop doang ya zaman dulu ya. Bitcoin ini disimpan olehnya di dalam harddisk laptopnya, Zed. Yang pada saat itu dia copot sebelum dia jual. Di pertengahan tahun 2013, dia lagi bersih-bersih kamar nih. Ternyata harddisk copotannya itu kebuang, Zed. Ternyata harddisk beserta sampah-sampah lainnya udah ketimbun di tempat penimbunan sampah di Newport yang gedenya nggak main-main, Zed. Wow! Saking gedenya, udah kayak tempat penimbunan sampah di Bantar Gebang, Zed. Gede banget ya, sampahnya sampai menggunung-menggunung gitu kan biasanya kan. Gila. Soalnya semua sampah dipul ke situ, Dipul ya ke kan? situ, ya kan? Dia langsung minta izin pada saat itu ke pemerintah daerah buat ngubek-ngubek tempat penimbunan sampah tersebut. Oh, tapi kan gede banget tuh, susah banget pasti nyarinya. Gede banget. Tapi ternyata dia nggak kunjung dapat izin karena biaya yang dibutuhkan untuk nyari harddisk itu sangat tinggi. Pasti sih. Dan katanya kalau dipaksakan bisa berdampak buruk buat lingkungan. Sampai saat ini dia masih terus memantau pergerakan Bitcoinnya. Katanya kalau ada yang nemu harddisknya terus mindahin Bitcoinnya, itu kan ketahuan, Cek. Tapi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda orang yang menemukan harddisknya. Jadi mungkin masih ketimbun di situ ya, Masih mungkin ya. ketimbun di situ. Jadi si James ini masih yakin bahwa harddisknya itu masih ketimbun di tempat tersebut. Wah, apes banget ya berarti ya. Mana Bitcoin sekarang udah mahal banget nih harganya. Gila-gila 1 miliar udah satu Bitcoin. Nah makanya karena dengan maraknya pertumbuhan internet di Indonesia bahkan di dunia, teknologi blockchain dan aset kripto punya potensi yang besar sebagai aset berharga bahkan alat tukar di masa depan. Gue juga belakangan lagi mulai DCA atau nabung rutin Bitcoin nih pakai Pintu. Nah bener tuh, gue juga suka beli di aplikasi Pintu. Soalnya Pintu itu lengkap banget. Mulai dari investasi beginner kayak auto DCA atau beli-beli koin, sampai fitur Web3 wallet kayak jual beli token dan NFT juga ada, Son. Saking lengkapnya nggak perlu deh pindah aplikasi kalau pakai Pintu. Jadi bener-bener all-in-one crypto app. Nah, fitur Web3 wallet ini cuma ada di aplikasi Pintu nih yang gue tahu. Di kompetitornya pada belum ada nih. Pokoknya canggih banget deh nih aplikasi. Terus makanya juga gampang, tinggal download aplikasi Pintu, terus daftar, abis itu top up balance-nya, udah deh, lo bisa langsung mulai berinvestasi. Wow! Oh iya, Pintu ini sudah terdaftar dan diawasi resmi oleh Bapepti dan oleh Kemkominfo, guys. Jadi aman. Wow! Udah gitu, fees-nya rendah lagi. Tapi ingat ya, ini bukan financial advice. Tetap berinvestasi dengan bijak dan jangan lupa do your own research supaya investasimu bisa semakin menguntungkan. Gitu, Son, ya kan? Emang itu gue dengar-dengar salah satu dosa terbesar manusia itu adalah berinvestasi tanpa menggunakan pintu, Son. Salah satu tuh katanya. Wow, sudah seperti pintu surga ini. Karena memang kalau berinvestasi di pintu, itu semakin dekat ke pintu surga dunia. Oh iya. Loh, kok surga dunia? Surga dunia. Oh iya. Karena kan uang. Oh iya. Uang, bukan pahala. Iya, benar. Tapi kan dari uang itu bisa menciptakan pahala juga. Kalau kita banyak berbagi. Kalau ya membantu kan? orang. Nah, ya kan? itu dia. Jangan lupa selalu membagi. Nah. Ya kan? Tapi jangan dikontenin. Nah. Maksudnya jangan lebay. Jangan lebay. Nggak apa-apa kalau kontenin. Kalau tapi untuk tujuan untuk menginfluence nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan. Walaupun ya nggak akan pernah bisa nyalip Mr. Beast maksudnya. Jadi lanjut. Sama mungkin kalau misalnya sekali-kali nggak apa-apa kali ya kalau berbagi di konten nggak apa-apa. Tapi kalau jadi konten daily itu saya lihat sempat mempengaruhi bocil-bocil juga. Wow. Ente lihat gitu? Lihat dong. Lihat. Yang apa? Yang minta 1 miliar kan? Nah, itu kan gawat nanti jadi gawat. merusak generasi muda kita, Son gitu, Son, ya kan? Rusak. Karena sebenarnya mengemis itu boleh, tapi kalau ilmu yang dimis. Wow, betul sekali. Tolong ajarin dong, saya butuh nih.
Biar saya bisa jadi jago di suatu hal misalnya gitu. Minta ajarin sama orang yang lebih hebat. Betul. Itu pasti, boleh, pasti. ya kan? Tapi kayaknya ilmu nggak ada harganya, Son. Kalau orang yang suka menonton bagi-bagi itu kan. Ilmu kurang berharga gitu takutnya gitu loh, Son. Pasti, ya kan? pasti. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan jangan sampai orang jadi semuanya pada minta cepat. Pengennya langsung mentahnya aja dah. Itu sangat merusak mental ya. Nah, itu dia. Bukan hanya orang dewasa masalahnya, bocil ini loh yang jadi masalah gitu kan. Dia suatu hari akan menjadi orang dewasa nantinya gitu kan. Kita harus jaga makanya gitu kan. Apalagi kan anak kecil kan sangat mudah untuk menyerap hal-hal kayak gitu kan. Semua hal gampang diserap kan oleh otaknya kan. Itu dia ya kan. Makanya kan kita juga bikin YouTube ini ya kan harus umur 18 tahun ke atas, Son. Betul. Sebenarnya, Son, ya kan. Betul. Kita nggak pernah kan ada opsinya ada kan opsinya, kita upload opsinya, gitu kan. Kita selalu pilih yang di atas 18 tahun. Tidak untuk anak-anak. Nah, karena takutnya nanti terpengaruh misalnya atau gimana gitu kan. Walaupun ya bikin akun bohong sih gampang sebenarnya. Tapi kan setidaknya kita udah ada inisiatif pencegahan. Karena takutnya nanti jokes kita dikira serius misalnya ya kan. Itu bahaya kan. Belum bisa memilah-milah kan anggapannya kan. Jadi mari kita lindungi para bocil penikmat konten bersama-sama gitu ya, Son ya. Lu udah denger kisah tentang bocil yang paling diburu di dunia belum, Son? Diburu sama netizen? Enggak, bukan dong. Kalau itu kan tinggal tutup komen. Wow. Jadi bocil ini bernama Colton Harris Moore atau dijuluki sebagai Barefoot Bandit karena dia selalu meninggalkan jejak kaki dan surat di lokasi kejadian pencuriannya, Son. Awal mulanya Colton ini adalah bocah yang sering dibully karena dia miskin. Orang tuanya juga udah bercerai dan mereka ini adalah narkoboy dan pengkonsumsi alkohol. Waduh, kombo-kombo. Hal ini membuat Colton ini jadi sering mencuri untuk menghilangkan perasaan ditinggalkan dan kesepian. Sampai di suatu hari, polisi ini ngegepin Colton ini di kamera dan langsung menggerebek rumah ibunya. Kemudian pas polisi nyamperin ibunya nih sempat cerita bahwa Colton ini tadi sempat mau ngebayar si ibunya ini supaya dia berhenti minum. Terus habis itu dia cabut ke hutan. Wah. Kemudian para polisi langsung mencari si Colton ini ya kan. Tapi sayangnya mereka nggak bisa ngelihat si Colton. Jadi mereka geledah-geledah rumahnya, isi rumahnya ya kan. Ngelihat apakah ada barang curian. Si Colton tuh ngelihat ternyata dari jauh. Ngelihat para polisi ini lagi ngobrak-ngabrik kamarnya gitu, ngobrak-ngabrik rumahnya. Alhasil ditemukanlah banyak barang curian di rumahnya si Colton. Ya kan? Karena polisi yang nyari Colton ini nggak nemu-nemu. FBI pun ikut mengepung hutan tersebut, Son. Gila, nyari bocah nih. Nyari bocah doang, Son. Ya kan? Si Colton ini sampai sempat nulis surat ke ibunya dan ngasih tahu bahwa dia tuh nggak bakalan ditangkap, tenang aja, Mak. Wah, sombong sekali. Biasa kalau habis kesombongan tuh biasa anyep nih biasanya. Nah, apes biasanya ya. Walau akhirnya dia tertangkap karena ia tuh bersembunyi di salah satu rumah kosong dan menyalakan lampu di rumah tersebut. Jadi di sana tuh banyak banget rumah kosong karena banyak orang kaya yang beli rumah buat liburan doang. Jadi kalau lagi nggak liburan kosong semua tuh rumah. Kemudian polisi mengkonfirmasi ke pemilik rumah tersebut karena rumahnya dia tuh nyala sendiri nih. Akhirnya pemiliknya bilang ke si polisi bahwa itu mah rumah kosong, Pak Pol gitu kan. Jadi harusnya nggak mungkin ada yang nyalain lampu di situ gitu kan. Nah, hal ini yang membuat si Colton tertangkap. Oke. Karena FBI merasa usia dia ini masih terlalu muda, maka si Colton ini ditaruh di penjara remaja aja. Tapi Colton ternyata berhasil kabur nih dari penjara tersebut. Sejak itu, ia kembali melancarkan aksinya yang membuat banyak warga protes dan marah besar. Karena banyak yang rumahnya dirampok gitu, Son, ya kan? Dan sampai-sampai dia ngamuk ke polisi nih warga nih, ya kan? Kenapa kok nangkep bocil aja lu nggak bisa gitu loh? Bener sih. Pada marah gitu kan. Bener. Sampai di suatu hari tiba-tiba ada mobil Mercy yang harganya ratusan ribu $, ngegeber-geber nih, Son, di depan para polisi nih. Ya kan? Ternyata orang di dalam mobil tersebut adalah Colton, Son. Oh, gila. Dan dia nih lagi memprovokasi para polisi untuk menangkapnya. Terjadi deh tuh akhirnya kejar-kejaran mobil ya kan. Sampai akhirnya Mercy-nya ketabrak. Dan pada saat polisi ngecek mobilnya, ternyata nggak ada orang di dalamnya. Yang ada cuma foto selfie dari si Colton lagi pakai baju Mercy. Setelah itu banyak sekali kejadian perampokan rumah, pencurian mobil, pencurian pesawat terbang. Bahkan ada polisi yang ngelapor kalau isi mobilnya tuh dicuri semua, Son, sama si Colton. Dan salah satu barang yang dia curi itu adalah sebuah senjata yang military grade, Son. Polisi akhirnya menyerah dan melapor ke Homeland Security atau Departemen Pertahanan US. Dan si Colton tahu akan hal ini, Son. Kemudian dia berencana untuk kabur ke Kuba. Karena si Colton ini tahu dia tuh nggak bakalan dikirim ke US lagi kalau misalnya udah ketangkep di Kuba. Tapi Homeland Security lebih gesit nih. Dan mereka meminta untuk seluruh pemilik pesawat dengan radius 1.600-an kilometer dari lokasi itu untuk lebih berhati-hati dan mengunci pesawatnya sama kuncinya
kuncinya itu jangan dicantol di pesawatnya gitu loh. Tapi tetap aja nih, Colton akhirnya berhasil menemukan satu pesawat yang nggak dikunci, Son. Akhirnya tuh pesawat dirampok, dia langsung terbang ke Kuba gitu kan. Jangan-jangan punya Harvey Mois jangan-jangan. Tapi si Colton ini ternyata kehabisan bahan bakar dan dia malah nyasar ke Bahamas. Kemudian polisi langsung menyerbu Bahamas nih. Tapi kebetulan banget nih, ternyata di Bahamas itu lagi banyak ngadain party Son di situ Son. Jadi kisruh lah gitu, susah buat nyari orang. Sampai akhirnya setelah pengejaran dari polisi yang tak kunjung membuahkan hasil, si Colton nih mulai bosen gitu dan dia nelpon polisi untuk menyerahkan dirinya Son. Waduh. Kemudian pengadilan memutuskan ada 67 kasus kriminal yang dilakukan oleh si Colton dan ia dituntut selama 30 tahun penjara, Son. Wah, lama sekali itu. Tapi pengacara Colton berhasil menurunkannya jadi 6 tahun doang, Son. Dengan alasan bahwa Colton ini hanya seorang anak-anak yang kehidupannya itu keras sejak kecil. Terus nggak ada korban yang dilukai oleh Colton secara fisik. Dan Colton juga membuat perjanjian di mana ketika nantinya cerita hidup dari Colton ini dibikin jadi film, semua profitnya itu masuk ke pengadilan, Son. Colton harus memberikan semua uangnya ke negara, Son. Jadi nggak bisa ngerasain keuntungan tuh kalaupun diangkat jadi film nantinya gitu ceritanya. Nah sekarang dia ini udah bebas dan dia memberitahukan kepada kita semua bahwa dia ini sudah bertobat dan memutuskan untuk mulai hidup tenang Son mulai sekarang. Waduh. Gitu ceritanya. That's the story of Colton and the FBI. Gokil ya. Gue rasa sih ini harusnya bisa banget jadi film sih menurut gue sih. Keren banget sih ceritanya. Keren banget. Sebenarnya ceritanya itu lebih kompleks dari ini guys. Cuman kalau misalnya gue bawain bisa panjang parah sih. Panjang banget. Mungkin kalau film yang mirip-mirip kayak gini tuh Catch Me If You Can kali ya. Iya. Tahu. Tapi bedanya ya dia kan nggak umur 16 sih Catch Me If You Can ya karakter utamanya. Dan dia lumayan lama kan, maksudnya proses pencarian Colton ini kan. Sampai 3 tahun kalau nggak salah pengejaran itu. 3 tahun proses pengejarannya. Maksudnya total dia tuh dari melakukan kejahatan sampai dia benar-benar ditangkap yang terakhir kalinya itu 3 tahun ada tuh prosesnya tuh. Gitu. Jadi menurut gua ya, gua menunggu banget sih. Mudah-mudahan cerita dari Colton ini menjadi film nanti. Mudah-mudahan banget. Jangan sampai aktor yang dipakai kurang bagus sih Son. Karena kan takutnya nanti film yang harusnya jadi bagus malah dia merasa aib kan filmnya gitu. Ya kan? Gue takutnya gitu doang gitu loh Son. Ya kan? Gue sarankan kalau kalian emang lagi pengen ngebaca gitu, coba aja deh baca cerita-ceritanya ya. Dan yang udah baca bisa di summary juga di komen nanti. Nah, boleh tulis di komen ya kan. Tapi tolong jangan di summary yang soal aktor yang buruk tadi itu jangan. Just a jokes ya kan? Bercanda jokes aja ya kan. Tapi menurut gue sih Colton ini kayaknya punya sesuatu yang menarik nih di otaknya sih kalau menurut gue gitu. Soalnya pinter banget gitu. Iya sih. Masih umur 16 tahun dia udah pinter gitu. Mungkin para ilmuwan harus meneliti otaknya dia nih ya kan. Yang ngomong soal ilmuwan, lo tau nggak ada ilmuwan Zimbabwe yang bikin mesin penghasil energi dengan gratis? Jadi orang ini bernama Maxwell Chikumbutso. Dia adalah seorang ilmuwan yang bahkan tidak lulus sekolah, Syed. Wow, ternyata bisa ya menjadi ilmuwan tapi tidak lulus sekolah. Luar biasa. Karena kalau menjadi presiden tapi tidak lulus sekolah ada Son di negara sebelah maksudnya. Maksudnya di negara sebelah maksudnya. Itu bisa tuh. Tapi jadi ilmuwan bisa juga ternyata ya? Bisa juga. Dia berhasil membuat mesin yang mengubah jaringan radio menjadi energi yang bersih, Syed. Bernama Green Machine Power. Nah, dia bilang dia nggak bisa ngepatenin mesinnya karena melanggar hukum fisika. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Anggapannya ya dari out of nothing kan. Nggak dari apa-apa kan, kayak jaringan radio. Iya sih, ya. bukan maksudnya nggak pakai sumber daya alam apa-apa gitu kan. Oh iya juga sih, benar sih. Nggak bisa dipatenin gitu ya. Nggak bisa dipatenin dia bilang. Sampai suatu hari Maxwell ini diinvest oleh seorang pengusaha bernama Rudy Salim. Itu kan dia diinvest. Prayogo Pangestu. Bukan ya? Bukan. Ya siapa dong gitu. Kalau itu nggak ketahuan kan siapa yang invest. Jadi orang yang invest ini bernama Dr. Teddy de Almeida. Jadi dia invest sebesar $500,000 tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, Syed. Loh. Kok bisa, Son? Sudah seperti amal dia. Dikontenin nggak? Enggak. Nggak dikontenin? Enggak Wah, kayaknya luar sih. biasa. Mungkin masuk berita iya, mungkin. Dikontenin orang. Oh, dikontenin orang lain Mungkin gitu ya. Dan akhirnya berhasil membuat mesin prototipe pertama. Sampai mesin ini dipakai di sebuah mobil. Sehingga terciptalah mobil listrik pertama yang menggunakan energi dari jaringan radio, ya. Maxwell juga sempat membuat TV, bahkan sampai helikopter, ya, yang menggunakan mesin tenaga hybrid dari mesin ciptaannya itu. Hybrid berarti masih campuran. Masih campuran. Gitu. Yang helikopter ya. Yang helikopter masih campuran.
Jadi bisa dibilang dia kan lumayan kontroversial ya kan. Anggapannya dia nggak patennya itu nggak di-approve apa segala macam. Sampai si Maxwell ini juga beberapa kali mengalami serangan sih. Serangan dari mana? Dari berbagai pihak pastinya kan. Nah salah satunya di bulan Mei 2021 dia ini sempat diracun sih. Jadi pada saat itu perusahaan si Maxwell ini memposting di Facebooknya, di halaman perusahaannya itu bilang kalau si Maxwell ini diracun. Serangan ini bukan serangan yang pertama, tapi udah yang ketiga. Jadi di postingan ini juga nggak spesifik sih, maksudnya serangan pertama dan kedua ini dilakukan seperti apa atau oleh siapa itu nggak dikasih tahu. Cuma bilang kalau ini tuh serangan ketiga. Pokoknya banyak sekali lah serangan-serangan terjadi, walaupun bukan secara fisik juga ya, tapi secara mungkin finansial atau dari mentalnya apa segala macam. Nah dia banyak. Serangan finansial ini serangan fajar maksudnya. Bukan ya? Kan finansial memang kan, tapi ditambah finansialnya. Ya secara finansial itu diganggu secara bisnis lah. Ya kan? Pasti kan ngarahnya ke sana dong. Dia seorang ilmuwan, butuh riset, butuh eksperimen, pasti kan butuh uang. Jadi sekarang masih ada mobilnya? Sekarang mobilnya masih ada, orangnya juga masih ada. Orangnya juga masih ada? Masih ada. Gue sempat juga ngecek-ngecek kan, kayak misalnya dari sosial media kan, gue cek kan. Kayak, ada nggak sih, beneran ada nggak sih orangnya segala macam kan. Ternyata emang ada akunnya, tapi emang ada IG-nya. Nah cuma banyak yang ngomong IG-nya ini kayak IG palsu sih, kayak buatan AI. Karena ya pertama kan postnya cuma dikit lah, cuma 3 atau 4 gue lihat kan. Dan salah satunya ada video pertama itu kayak video klarifikasinya sih kalau dia nggak kenapa-napa, pas segala macem. Jadi kesannya kayak buatan gitu, kayak di skenario gitu. Jadi jangan-jangan orang ini udah nggak ada gitu, maksudnya gitu ya? Bisa dugaan, jadi, ada dugaan ada gitu dugaan ya? seperti itu ya kan. Tapi penemuannya gimana? Maksudnya berjalan lagi penemuannya? Penemuannya sih ya berjalan semua, mungkin belum efektif ya mungkin ya. Mungkin. Karena kan waktu gue lihat juga video-video terutama yang TV ya. Yang TV kayak wah kabel-kabelnya banyak banget ya di belakang TV-nya itu. Banyak kabel-kabel apa segala macam, dan TV-nya itu mungkin kayak masih TV lama gitu. Walaupun sudah TV yang slim ya. Tapi masih kayak yang jadul gitulah. Jadi gitu. Belum sempurna untuk memberikan energinya tuh, mungkin masih belum sempurna belum gitu maksimal, ya kan. Butuh banyak kabel-kabel apa segala macam. Dan itu mungkin belum 4K ya mungkin ya. Nah, belum bisa support smart TV mungkin. Nah, 720 lah itu kayaknya. 720 feeling saya sih. 720 feeling saya itu. Iya, dan mungkin harganya mungkin juga mahal mungkin ya. Nah, mungkin aja. Anggapannya brand yang lumayan gitu kayak Samsung gitu kan, 7 juta udah dapet yang 4K smart lagi kan. Mungkin setelah dihitung-hitung ya nggak pakai energi sih, nggak pakai listrik sih, cuma biaya mahal gitu kan belinya. Tapi mungkin begitu ya, kalau misalnya emang ada energi baru yang dia itu lebih murah, ya kan, terus habis itu lebih ramah lingkungan, mungkin banyak yang terancam, banyak yang merasa terancam gitu, terutama yang bisnis-bisnisnya itu ya di dunia seputar apa migas misalnya, ya kan, betul, apa pelistrikan, mungkin merasa terancam juga gitu loh. Jadi kita nggak tahu gitu sebenarnya emang ada nggak sih sumber daya yang nggak merusak gitu, ada nggak sih sebenarnya gitu loh. Iya sih. Yang nggak merusak, lebih murah, ya ramah lingkungan intinya begitu. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke baca komen ya. Yes, kita baca komen-komen dari kalian. Nah, ini komen dari @rehanatayaromadon 0720 soalnya. Wow, panjang. Ini namanya ribet sekali ini. Maksudnya ini Ramadan bukan, nah ini apa Rehanatayanya itu soalnya yang maksud saya yang bikin lidah saya kesleo. Iya kan? Seru banget channelnya. Bahas konspirasi sambil vibes nongkrong. Semoga kalian berdua masuk YouTube Rewind ya. Gimana Son pendapat Anda Son tentang emang bisa Rewind? Cukup dengan konten bagus masuk ke Rewind Set? Nah, itu dia yang kalau yang aplikasi sebelah kayaknya agak sulit Son ya kan. Karena itu circle dikenal di aplikasi sebelah Son, bukan gitu. Rewind. Iya. Jadi harus nongkrongnya nggak cuma kita doang ternyata ya. Nah, kalau bisa menyoblos Homelander juga Son di pemilihan kemarin Son, kalau bisa Son. Itu akan lebih perfect lagi tuh. Gitu ya. Mungkin begitu yang saya tahu. Iya. Yang saya kira lah, bukan yang saya tahu, yang saya kira. Hanya opini semata ya. Opini semata ini. Disclaimer, this is just opinion. Gitu ya kan. Tapi kalau YouTube Rewind mungkin aja. Lebih mungkin ya. Lebih mungkin daripada yang lingkaran-lingkaran itu ya, circle itu ya. Itu saya rasa kayaknya hanya angan-angan saja. Oke, yang selanjutnya dari @radiaataulah9355. Oke. Bikin episode spesial sampai pagi katanya. Spesial sampai pagi. Episode spesial sampai pagi Son katanya. Mungkin
teman-teman tidak tahu kalau ini sudah jam 2.09 ya, mungkin ya. Mungkin teman-teman tidak tahu ya kalau ini sudah jam 2.09 ya Son ya. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu kalau episode kita mau spesial ataupun tidak spesial sampai pagi Son. Tetap sampai pagi. Teman-teman nggak tahu gitu. Karena harus autentik kan. Nah, tapi karena kita orangnya sangat peduli dengan kalian gitu guys ya kan. Sebelum kalian request kita udah syuting sampai pagi Son ya kan. Sampai pagi. Jadi dia baru requestnya kita sudah jalankan Son. Episode spesial sampai pagi bener Sampai nggak? pagi. Nah. Tapi nggak apa-apa demi bikin hiburan buat kalian semua. Nah, itu dia. Sama demi sponsor masuk semakin banyak ya Son. Jadi kalau bisa selain ada tablet di sini, ada spanduk juga ya kan. Nah, itu dia ya kan. Pokoknya patokan saya itu kalau misalnya saya pulang syuting dari sini flyover Antasari udah ditutup itu Son. Nah, itu udah pagian gitu Son. Saya udah pagian berarti. Udah pagian Son. ya. Iya. Karena saya papasan dengan orang-orang yang berangkat ke kantor Son. Pas pulang dari sini. Berangkat Jadi saya pulang orang yang pada nyupir ambil sikat gigi gitu Son. Ambil sikat gigi gitu pakai dasi gitu Son. Tapi saya baru pulang dari sini gitu ya kan. Oke, lanjut komen ke ANW Raw. Oke, Bang Richard request Bang makhluk-makhluk mitologi Islam. Bismillahirrahmanirrahim, sukses selalu Bang. Emang ada Bang makhluk mitologi Tadi Islam? kayaknya kata bahasnya tadi kayaknya nggak ada omongin kayak kata bahas tadi. Emang nggak ada. Oh nggak ada. Anda tuh nulis bahas dong, Bang. Request mitologi Islam tuh diapain maksudnya? Makhluk mitologinya gitu kan? Dibahas mungkin maksud dia. Oh, kan? Maksudnya dibahas Tapi iya. emang ada ya? Ada Son, ada beberapa yang gue tahu salah satunya buruk. Oh gitu. Buruk tuh makhluk mitologi Islam juga. Gitu. Ada di cerita tapi wujudnya nggak ada kan? Oh. Terus burung ababil. Aslinya nggak ada. Oh. Tapi ada yang menduga-duga bahwa wah ini burung ababil yang sebenarnya. Waduh. Rame ya kan, viral gitu. Ada begitu. Tapi sebenarnya nggak ada sih kayaknya sih nggak ada. Atau mungkin mesti nanya ke ayah ente mungkin dia. Nah, Ada bisa yang- juga nanti kita bahas kapan-kapan ya Yes. pokoknya. Oke. Terima kasih atas requestnya gitu ya. Jadi buat kalian yang mau request tulis saya di komen di bawah ya kan, nanti bakal kita bacain gitu ya. Bakal kita baca. Dan kalau misalnya emang menarik pasti kita bakalan bikin. Lanjut komen selanjutnya dari DSMLT. Hmm. Bukan cuma manusia aja yang mau antusias nontonin. Hmm. Mrs. Red K yang di atap juga antusias banget tuh katanya. Apa itu Red K? Kayaknya gue merah maksudnya. Sudah dilawan oleh kodam saya. Langsung mental. Terus langsung mental itu Son itu. Nggak ada di sini Mrs. Red K, nggak ada. Nggak ada. Tapi emang ngeri kadang-kadang orang suka komen gitu, Pak, di konten-konten yang lagi lihat rutin rumahnya gitu ada juga kadang. Itu tolong lampu di kamar mandi tolong dinyalain ya gitu. Waduh, itu kan bikin ngeri sekali kan kadang orang gitu. Kalau orang penakut itu, ya kan. Kalau saya kan staff lah. Perlindungan dari God Almighty. Oke, ya kan? Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Apalagi buat kalian yang nonton sampai akhir ya, itu udah highest respect buat kita. Jadi komen kalau misalnya kalian nonton sampai akhir, thank you banget. Dan terima kasih juga buat Pintu yang udah mensponsori akhirnya ya. Video panjang perdana kita yang ada sponsornya akhirnya ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Thank you. Ini gara-gara kalian semua juga. Makasih banget ya guys ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.